Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas bab 35 nih dari materi Anda. Judulnya menarik banget, Kisah 60 Detik yang Mengubah Dunia Anggur. Nah, misi kita kali ini kita pengen gali nih, gimana sih bisa sebuah cerita yang super singkat gitu ya, ternyata dampaknya bisa dibilang mengguncang industri anggur. Mulainya dari fenomena paradoks Prancis. Ingat nggak? Sempat rame dibahas di acara 60 Minutes tahun 91. Oh iya. Yang soal orang Perancis makanannya berlemak tapi penyakit jantungnya rendah itu kan? Dan dikaitin sama minum anggur merah. Betul. Nah, gara-gara itu, penjualan anggur merah kayak Cabernet Sauvignon, Merlot itu langsung meledak di Amerika. Naik lebih dari 40% gitu dalam setahun. Gila kan? Tapi anehnya nih ada satu jenis anggur merah yang kayak ketinggalan kereta gitu. Pinot Noir. Kenapa ya dia nggak ikutan booming saat itu? Kok bisa gitu? Nah, iya. Jadi Pinot Noir itu dulu dianggapnya sulit. Maksudnya sulit itu ya bukan cuma susah jualnya, tapi nanamnya juga susah. Anggurnya itu terkenal rewel banget. Kulitnya tipis, gampang kena penyakit, sensitif sama cuaca, jadi butuh perawatan yang, ya ampun, ekstra hati-hati. Oke. Jadi ribet ya nanemnya. Banget. Makanya harganya juga jadi cenderung lebih mahal kan? Terus rasanya juga beda, nggak sebold atau sekuat Cabernet atau Merlot yang lagi ngetren waktu itu. Jadi ya banyak yang mikir ini anggur kurang komersial aja gitu. Paham. Jadi anggur rewel, mahal, rasanya beda. Terus gimana ceritanya dia bisa tiba-tiba jadi primadona gitu? Nah, ini uniknya. Jawabannya itu justru datang dari sebuah film independen tahun 2004, judulnya Sideways. Pernah dengar? Sideways. Oh iya, kayaknya pernah denger deh. Film tentang apa itu? Itu film road trip gitu, tentang dua teman. Salah satunya, Miles, dia penulis yang lagi agak depresi, tapi penggila anggur banget. Nah, ada satu adegan kunci di film itu. Adegan kunci. Gimana tuh? Jadi, ada adegan, durasinya ya sekitar 1 menit aja. Si Miles ini ngobrol sama karakter cewek namanya Maya. Di situ dia ngungkapin kecintaannya sama Pinot Noir. Tapi caranya tuh puitis banget. Dia bilang Pinot itu kayak gini nih kira-kira. Anggur yang susah tumbuh, kulitnya tipis, gampang ngambek, temperamental, butuh dirawat, diperhatiin terus-menerus. Dia nggak mau tumbuh sembarangan, cuma di sudut-sudut kecil tersembunyi di dunia, dan cuma tangan yang paling sabar, yang paling telaten, yang bisa ngeluarin potensinya. Wah, dalam juga ya deskripsinya. Iya, dan lanjutannya, potensinya itu baru keluar kalau kamu bener-bener mau ngeluangin waktu buat mahamin dia. Dan rasanya itu bisa jadi yang paling menghantui, paling brilian, paling mendebarkan, halus, sekaligus kuno di planet ini. Gitu katanya. Wow. Nah, yang bikin ini klik banget itu, sebenarnya Miles itu nggak cuma ngomongin anggur loh. Dia tuh kayak pakai Pinot Noir sebagai metafora. Metafora. Maksudnya kiasan gitu ya? Iya, betul. Kiasan buat dirinya sendiri. Dia ngerasa dirinya itu ya kayak Pinot Noir itu. Sensitif, kompleks, butuh perhatian khusus, biar orang bisa lihat potensinya. Dan cara dia cerita ini, nyambung banget sama penonton. Kena gitu di hati. Oh, jadi bukan sekedar muji anggur ya, tapi ada curhat terselubung gitu. Pantesan ngena. Terus dampaknya gimana setelah film itu keluar? Pasti ada efeknya dong? Ada banget. Dan dampaknya itu fenomenal. Sampai disebut efek sideways. Penjualan Pinot Noir itu langsung roket. Naik sekitar 18% dalam setahun aja. 18%, lumayan gede itu ya untuk industri anggur. Banget. Dan nggak cuma penjualan, produsernya juga jadi pada latah nanam Pinot Noir. Di California aja nih, produksinya yang tadinya sekitar 70.000 ton, itu loncat jadi lebih dari 250.000 ton beberapa tahun setelah film itu. Gila kan perubahannya? Drastis banget. Luar biasa sih itu. Tapi kita yakin nih, ini gara-gara dialog 60 detik itu, bukan karena ya filmnya aja yang emang lagi populer. Nah, pertanyaan bagus itu. Dan kebetulan ada bukti yang cukup kuat buat nunjukin kalau cerita si Miles itu yang jadi kunci. Jadi gini, ternyata film Sideways itu dibikin versi Jepangnya. Oh ya, ada versi Jepang? Kus anggurnya diganti jadi Cabernet.
Dan yang paling penting, adegan kunci tadi, pas Miles ngomongin Pinot Noir dengan puitis itu, dihilangin. Nggak ada adegan itu. Terus hasilnya? Hasilnya, di Jepang nggak ada tuh yang namanya lonjakan penjualan Pinot Noir. Sama sekali nggak ada efek sideways. Ini nunjukin banget kalau, ya cerita 60 detik si Miles tadi itu yang jadi pemicu utamanya. Bukan cuma filmnya secara umum. Wah, itu sih bukti kuat banget ya. Gila. Cuma 60 detik bisa gitu. Ini kalau dilihat dari sisi psikologi, menarik banget loh. Emang ada penjelasannya ya kenapa cerita sesingkat itu bisa sekuat itu efeknya, sampai ngubah perilaku pasar. Ada. Ini sebenarnya sejalan sama teori psikologi yang namanya teori transportasi. Yang ngembangin itu namanya Green dan Brock. Teori transportasi. Maksudnya kita kayak terbawa gitu sama ceritanya. Iya, persis. Jadi teorinya bilang pas kita benar-benar keserap, larut, atau ya tertransportasi sama sebuah cerita, kita ikutin alurnya, kita ngerasa nyambung sama karakternya, apalagi kalau karakternya kompleks atau lagi berjuang, kayak si Miles ini, otak kita tuh responsnya lebih ke emosi, bukan logika. Jadi emosi yang main ya? Betul, kita jadi empati. Nah, pas kita lagi terhanyut gini, pertahanan kritis kita tuh kayak agak turun gitu. Kita jadi lebih gampang nerima pandangan atau nilai yang ada di cerita itu. Dalam kasus Miles dan Pinot Noir-nya, penonton yang mungkin juga ngerasa rumit atau butuh dipahami, jadi ikut ngerasa dapat pas Miles ngomongin Pinot. Nah, ikatan emosional ini yang kebawa ke dunia nyata. Jadi pengen nyoba anggur itu deh. Oh gitu, jadi cerita yang bagus bisa kayak bypass logika kita sesaat langsung nyentuh emosi ya. Ini jadi mikir, jangan-jangan kita sering banget ya dipengaruhi cerita tanpa sadar. Nah, itu dia. Itu pertanyaan penting buat kita semua renungkan, kan? Kalau gitu, kesimpulan dari bab 35 ini udah jelas banget ya. Cuma butuh cerita 60 detik yang emosional dibungkus metafora yang pas. Ternyata bisa banget ngubah cara orang lihat sesuatu, bahkan ngubah pasar secara gede-gedean. Kekuatan cerita itu, nyata banget ya. Nyata banget. Dan mungkin buat penutup nih, coba deh Anda renungin sendiri. Pernah nggak ngalamin mungkin ada cerita pendek, bisa dari film, obrolan sama teman, buku, atau bahkan iklan, yang tanpa Anda sadari, kok ngubah cara pandang Anda soal sesuatu? Atau, kita balik pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa pakai kekuatan cerita singkat kayak gini dalam komunikasi Anda sehari-hari? Buat nyampein ide, gagasan, biar lebih ngena dan diingat orang. Nah itu, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh.